Selamat datang kembali di channel Mamun Indonesia. Teman-teman semua, ini ada pengumuman resmi mengenai pengadaan CPNS dan P3K 2021 dan ini disosialisasikan langsung oleh Pan RB. Nah, di sini nanti akan dimuat banyak hal, informasi-informasi penting yang tentunya teman-teman butuhkan dalam mengikuti tes CPNS 2021. Baiklah teman-teman, kita langsung saja mendengarkan penjelasan dari kementerian. Namun sebelum itu kami ingatkan teman-teman untuk selalu mempersiapkan diri dengan baik belajar. Kami merekomendasikan Bimbel Online Ayo CPNS, tempat teman-teman belajar yang pas dan bagus. Silakan klik linknya ada di deskripsi, kemudian beli paketnya dan masukkan kode referral 6W0YU1 untuk mendapatkan diskon di setiap paket yang teman-teman pilih. Oke, jangan lupa belajar selalu agar teman-teman siap dalam menghadapi tes CPNS. Baiklah, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Pan RB mengenai pengumuman resmi pengadaan CPNS dan P3K 2021. Silahkan disimak dengan baik. Dari Kepala BKD atau yang mewakili di instansi daerah atau juga yang ada di link YouTube. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya Ari dari Kementerian Pan RB akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan peraturan pengadaan ASN tahun 2021 yang mungkin sudah kita tunggu-tunggu bersama. Ini adalah Bapak Ibu sekalian terkait dengan progres penetapan kebutuhan ASN 2021 di mana pada pemerintah pusat itu kita akan selenggarakan di 56 kementerian lembaga, tapi untuk LIPI, Batan, dan Lapan nanti akan kita satukan menjadi BRIN 1, jadi mungkin akan berkurang menjadi 54 kementerian lembaga, dan ada 8 sekolah kedinasan dengan jumlah formasi tadi untuk KL adalah 66.000, sedangkan sekolah kedinasan ada 8.555. Kemudian untuk pemerintah daerah, dari jumlah kebutuhan sebesar 1,1 juta yang sudah kita tetapkan sejumlah 632.997 itu terdiri dari 34 Pemprov dan 495 Pemkab dan Pemkot. Kemudian secara rinciannya dari guru P3K sejumlah 531.076, kemudian P3K non guru itu sejumlah 20.960 dan CPNS itu sejumlah 80.961. Sehingga total per hari ini jumlah penetapan yang sudah dilaksanakan per cut-off 13 Juni adalah 707.622. Kemudian terkait dengan seleksi, ada seleksi administrasi, kemudian nanti ada masa sanggah, kemudian masuk ke SKD, kemudian masuk ke SKB, pengumuman hasil akhir, dan kemudian ada masa sanggah yang kedua, dan selanjutnya adalah pengangkatan calon PNS. Terkait dengan SKD, Bapak Ibu sekalian, itu SKD akan menggunakan, SKD CPNS akan menggunakan sistem CAT-BKN, kemudian akan meliputi tes wawasan kebangsaan, dan tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Sedangkan pelaksanaan SKD ini pada dasarnya 100 menit, tapi tadi untuk disabilitas netra ada menjadi 130 menit. Kemudian peserta dinyatakan oleh SKD dan berhak mengikuti SKB apabila memenuhi nilai ambang batas, dan berada pada peringkat tertinggi dari 3 kali jumlah kebutuhan jabatan. Jadi yang diambil adalah 3 kali jumlah formasinya. Kemudian terkait dengan materi SKD, ini ada TWK, isinya adalah seperti ini. Kemudian TIU juga isinya adalah seperti ini. TKP isinya adalah seperti ini. Hanya ada satu tambahan yang di TKP yang membedakan dengan tahun lalu, yakni ada kita perkuat dari unsur anti radikalismenya. Jadi di tahun ini ada materi-materi yang penguatan terkait dengan anti radikalisme. Kemudian ketentuan terkait dengan SKB CPNS, ini tadi juga kami sudah sampaikan bahwa pada dasarnya SKB menggunakan sistem CAT-BKN, dan kemudian durasi waktunya adalah 90 menit. Kemudian kalau diperlukan SKB tambahan, panitia seleksi harus membuat pedoman yang pelaksanaannya disampaikan kepada Menteri Pan RB untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Kemudian beberapa hal terkait dengan SKB tambahan sesuai dengan Permenpan yang ada, bahwa
seandainya SKB tambahan tersebut dilakukan, maka SKB dengan CAT merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah adalah 50% dari nilai SKB secara keseluruhan. Kemudian tes wawancara pada SKB selain dengan sistem chat diberi bobot paling tinggi 30%, jadi tidak boleh lebih dari 30%. Dan kemudian ketentuan bahwa apabila terdapat tes berupa uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi, maka diberikan bobot paling tinggi 20% dari nilai SKB secara keseluruhan. Sedangkan pada instansi daerah bisa menambahkan SKB tambahan tapi bukan dalam bentuk wawancara. Kemudian apabila menambahkan dengan SKB tambahan, maka bobotnya tidak boleh lebih dari 40%. Selanjutnya beberapa jenis bentuk SKB tambahan tersebut adalah psikotes, tes potensi akademik, tes kemampuan bahasa asing, tes kesehatan jiwa, tes kesegaran jasmani atau tes kesamaptaan, tes praktek kerja, uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi, wawancara, dan garis miring atau tes lain sesuai dengan persyaratan jabatan. Selanjutnya terkait dengan pengolahan nilai akhir, Bapak-Ibu sekalian, bahwa secara ketentuan masih berlaku kelulusan ditentukan oleh 40% dari nilai SKD ditambahkan dengan 60% dari nilai SKB. Kemudian jika pada kesempatan terakhir setelah integrasi tersebut masih terdapat nilai yang sama, maka penentuan kelulusan akhir dilakukan secara berurutan didasarkan pada pertama adalah nilai kumulatif SKD-nya yang tertinggi. Jadi nilai total SKD-nya tertinggi dulu yang akan kita utamakan kalau terjadi kesamaan nilai. Kemudian apabila masih sama juga, maka akan ditentukan secara berurutan dari nilai TKP, tes karakteristik pribadi, kemudian TIU, dan selanjutnya ke TWK terakhirnya. Jika masih sama juga, maka nilai ditentukan berdasarkan nilai IPK yang tertinggi bagi lulusan diploma, sarjana, dan magister, sedangkan untuk lulusan SMA atau sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah. Dan apabila di C, proses C masih sama lagi, maka yang digunakan sebagai penentuan adalah usia pelamar yang tertinggi yang digunakan. Secara ketentuan umum, ini setiap warga negara, ini usianya 18 sampai 35 tahun, ada beberapa yang bisa dilamar sampai 40 tahun, dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Kemudian dokter pendidik klinis, dosen peneliti dan berkayasa dengan kualifikasi pendidikan strategi atau doktor. Kemudian tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI ataupun Polri. Tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian juga pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota kepolisian negara RI. Kemudian pelamar tidak menjadi anggota pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan. Pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Dan beberapa hal yang kemudian perlu menjadi perhatian bahwa Bapak Ibu sekalian sebagai panitia seleksi instansi perlu membuat surat pernyataan atau surat keterangan bagi peserta agar memenuhi ketentuan-ketentuan di atas, dan apabila kemudian di kemudian hari terdapat kesalahan atau yang disengaja dan seterusnya, maka kemudian yang bersangkutan bisa tidak lolos verifikasi administrasi ataupun digugurkan. Kemudian ketentuan umum secara lainnya Bapak Ibu sekalian bahwa di tahun ini karena ada PNS, kemudian ada P3K yang jabatan fungsional dan juga P3K jabatan fungsional guru, maka jumlah potensi pesertanya cukup besar dan kita akan berlakukan bahwa calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi, satu jenis kebutuhan maksudnya formasi, dan satu jabatan pada tahun anggaran yang sama. Jadi para peserta harus mempertimbangkan baik-baik sejak dari awal apa yang dia ingin lamar, profesi, jabatan apa yang di mana, kemudian juga lokasinya seperti apa, karena pada prinsipnya tidak boleh lagi menggantinya ketika sudah menetapkan pada pelamaran pada satu tempat. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.